warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Triasningsi SPD, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 3-1 Atap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan percakapan pra-observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Langsu SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 3-1 Atap. Assalamualaikum Pak Langsu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Langsu? Alhamdulillah baik-baik Bu. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum kita melakukan observasi di kelas. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi aspek-aspek yang akan dikembangkan pada kegiatan observasi kelas nantinya, agar Pak Langsu lebih siap untuk memberikan pembelajaran pada murid di kelas. Dan untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Langsu. Siap. Ya. Baik, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Langsu capai? Berdasarkan rancangan yang sudah saya siapkan, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan. Dan saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, aktif, dan efektif serta melakukan refleksi di akhir pertemuan. Baik, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Langsu capai? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai seperti yang saya sampaikan barusan, pada tujuan pembelajaran saya menciptakan pembelajaran yang nyaman, memandu pembelajaran agar aktif dan efektif dan melakukan refleksi di akhir pertemuan. Ya, bagus sekali Pak Langsu ya. Dan untuk mencapai area pengembangan yang ingin yang Bapak sebutkan barusan, strategi apa yang sudah Bapak siapkan? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Diferensiasi pembelajaran yang saya gunakan dengan model pembelajaran discovery learning. Adapun metode pembelajaran nanti yaitu diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Ya, bagus sekali Pak Langsu ya. Dan media apa yang akan Pak Langsu gunakan pada pembelajaran ini? Dalam pertemuan nanti saya sudah menyiapkan media PowerPoint, lembar kerja siswa, serta lembar penilaian. Ya, kira-kira nih Pak ya, kapan Pak Langsu ada jam mengajarnya, akan mengajar di kelas berapa dan jam keberapa? Siap. Saya akan mengajar di kelas 8 nanti pada hari Senin, tepatnya di jam ke-5 sampai jam ke-6. Ya, baik. Nanti pada hari Senin jam ke-5-6 saya akan melakukan observasi di kelas 8 ya Pak ya, begitu ya? Baik. Dan setelah kegiatan observasi ini Pak, kita pra-observasi ya, lalu dilanjut dengan kegiatan observasi. Siap. Kita akan melakukan tahapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap. Dan sebelum saya akhiri percakapan ini, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mempunyai gambaran tentang apa yang akan saya lakukan di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran dan apa yang ingin saya kembangkan nantinya di kelas, Bu. Wah, bagus sekali, semangat ya Pak Langsu ya. Pasti. Baik, sampai ketemu pada hari Senin di kelas 8 ya Pak ya. Iya, siap Bu. Terima kasih Pak Langsu atas waktunya. Pak Langsu sudah berkenan
dan menyempatkan diri untuk melakukan percakapan pra-observasi bersama saya. Ya, sama-sama. Demikian tadi percakapan pra-observasi, dan kita akan berjumpa kembali pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengemukakan perasaan kalian untuk pertemuan hari ini. Coba siapa? Ya, oke. Silakan. Ya, ini coba.
juga persiapan untuk pelaksanaan SAT, tapi masih bisa saya kondisikan dulu. Ya Pak, saya minta waktu sebentar ya Pak. Karena saya maaf kalau saya mengganggu kegiatan Pak Langsung hari ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, silakan. Baik Pak, langsung dari hasil observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, ada yang perlu kita bicarakan ini adalah hal apa saja yang Pak langsung harapkan dari kegiatan kita hari ini? Dari kegiatan observasi kemarin, saya harapkan mendapat masukan dan perbaikan pada praktek mengajar yang saya laksanakan. Ya, jadi fokus tujuannya adalah mendapat masukan dari proses mengajar yang Pak langsung lakukan gitu ya. Lalu bisa diceritakan bagaimana perasaan Pak langsung setelah mengajar kemarin? Alhamdulillah perasaan saya lebih juga, meskipun awalnya saya merasa grogi, merasa deg, namun lega gitu. Karena sebelumnya saya sudah melakukan persiapan meskipun belum seberapa maksimal, dan untuk melanjutkan tindak selanjutnya harus lebih dipersiapkan lagi, hasilnya harus supaya lebih baik. Iya, iya, ya. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Pak. Nah, dari kegiatan Pak observasi kemarin ada strategi yang sudah Pak langsung siapkan. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Saya kira sebagian sudah terlaksana, namun ada juga yang belum. Misalnya waktu pelaksanaan diskusi yang anak-anak laksanakan kemarin, masih ada anak yang belum terlibat dalam kegiatan diskusi tersebut. Keterlibatan murid begitu Pak ya. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apakah sudah sesuai dan sudah tercapai? Sudah, anak-anak sudah mampu menganalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pembelajaran saat ini. Sudah mampu menganalisis gitu ya. Bisa Pak langsung ceritakan hal-hal yang sudah baik yang harus dipertahankan dan hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan? Mungkin menurut saya yang harus dilakukan membuat persiapan sebelum mengajar, karena dengan persiapan yang baik maka kita akan melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan baik. Jadi itu yang perlu dipersiapkan ya, persiapan mengajar. Lalu apa yang perlu ditingkatkan? Hal yang harus ditingkatkan, misalnya memberikan motivasi bagi anak-anak dan melatih fokus agar supaya anak-anak tidak bosan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dengan cara melalui SPT, juga penggunaan media seperti PowerPoint ataupun juga video. Oh, betul. Media yang berbasis IT gitu ya, Pak ya. Ya. Dari hal-hal yang belum atau perlu dipelajari tadi, seperti penggunaan media yang berbasis IT itu, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Pak langsung? Untuk langkah selanjutnya, saya akan lebih aktif mengikuti kegiatan di MDLPU, kemudian melalui pembelajaran lewat media YouTube, misalnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, selain hal tersebut, apakah ada lain lagi yang bisa Pak langsung lakukan? Ada. Apa itu, Pak? Di antaranya ya bisa kita sharing dengan teman-teman guru di sekolah. Iya, sharing dengan rekan sejawat. Oke. Nah, dari rencana perbaikan yang Pak langsung sebutkan barusan, kapan rencananya akan dilaksanakan? Untuk persiapan mengajar minimal sehari sebelumnya dipersiapkan. Jadi sebelum mengajar saya siapkan dulu. Kemudian untuk kegiatan MGP itu dimulai dari ajaran baru, karena sekarang kan sudah akhir semester. Ya. Jadi kegiatan MGP masih libur. Oh, oke. Ya, dari
belajarnya nyaman, senang, serta aktif di kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, suasana kelas yang aktif gitu ya Pak ya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, daya dukung seperti apa yang Pak lakukan? Saya memerlukan dukungan dari rekan-rekan guru, kepala sekolah, terus siswa, dan juga sebagai penunjang dari komunitas MBMP, dan juga tidak lepas dari sarana prasarana. Iya ya. Dari pertemuan ini masih ada menurut atau hanya masih menggagal langsung? Ya. Saya masih perlu masukan agar saya masih agar saya bisa belajar sesuai dengan harapan. Dan saya perlu sekali dengan WMI sebagai CGD dari sekolah SMP Jati Wisnu. Ya, kita masih sama-sama belajar Pak. Saya pun masih belajar juga. Ini Pak langsung apakah sudah kenal atau sering mendengar ya tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sudah pernah mendengar, tapi belum mempraktekkan sepenuhnya, dan saya masih belum melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar. Saya juga masih penasaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Seperti apa, makanya perlu adanya dukungan dari BMI untuk memberikan pengetahuan buat saya. Untuk menjawab rasa penasaran Pak langsung, langkah apa sih yang sudah Pak langsung lakukan? Untuk langkah ini, insya Allah besok-besoknya saya akan belajar dari YouTube, terus dari MGMP, terus dari PMM yang Oh ya, platform Merdeka Belajar gitu ya. Iya. Bagus sekali Pak langsung. Nah, dari pembelajaran kemarin jelas yang sudah saya amati itu secara keseluruhan sudah bagus Pak langsung. Jadi Pak langsung sudah menerapkan KSE gitu ya. Di awal pembelajaran Pak langsung sudah menanyakan kabar dari murid, kemudian ada juga yang menarik itu mindfulness-nya atau kesadaran penuh dengan mendengarkan instrumen lagu pada negeri. Jadi anak-anak punya kesadaran untuk membangkitkan jiwa nasionalismenya gitu kan ya. Kemudian ada juga di situ kegiatan ini ada ice breaking ketika pindah ke tahap berikutnya gitu ya, dan nggak bosan, ada diskusi kelompok juga, dan di akhir juga ada berdoa, refleksi gitu Pak ya, kesimpulan. Namun di awal kegiatan pembelajaran belum saya lihat itu berdoa. Iya. Itu sih saya sering lupa karena jam PKI itu kan jam 5 dan jam 6. Iya. Jadi saya menganggapnya berdoa pada saat jam pertama saja. Harusnya setiap permulaan jam pelajaran harus diawali dengan berdoa begitu. Ya kan awalnya dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Oh, iya. Jadi berdoa itu juga termasuk KSE gitu. Iya. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya kemarin menggunakan diferensiasi proses, yaitu ada pembahasan berjenjang dari tugas individu ke kelompok, dan juga ada diferensiasi produk gitu kan, anak-anak dibutuhkan tugas dalam bentuk video juga tugas gitu ya, secara tertulis, dan untuk asesmennya menggunakan asesmen formatif, baik itu secara pertanyaan bisa maupun tertulis, dan presentasi dari hasil diskusi kelompok itu. Dan untuk komentar kebutuhan belajar memang belum terlihat Pak ya. Iya Pak, di awal pembelajaran memang belum terlihat. Iya. Saya memang belum sepenuhnya paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, makanya perlu dukungan dari bimbingan dari. Oh iya ya. Jadi pemetaan kebutuhan belajar brief itu memang biasanya dilakukan dari awal. Bisa kita lihat dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar dan itu sendiri. Selain itu, Pak langsung pernah mendengar istilah disiplin positif.
kesepakatan kelas? Ya, kemarin belum ya Pak ya? Ini kesepakatan kelas sudah ada. Saya kira kesepakatan kelas itu dilakukan pada hanya satu kali dan kemudian dibalikkan, ditempelkan di dinding gitu. Saya kira seperti itu. Ya. Harusnya bagaimana? Ya, karena kesepakatan kelas itu kan sudah jadi kesepakatan. Ya kita lakukan setiap hari. Oh, iya, Jangan iya. kesempatan seperti itu. Jadi diingatkan mungkin ya dari hasil tersebut, dari hasil observasi pembelajaran kemarin pasti ada rencana tidak lanjutnya ya Pak ya. Hal apa yang perlu ditingkatkan secara khusus? Yang perlu ditingkatkan, kemudian pelaksanaan pembelajaran itu ya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan IT itu ya. Ya, bisa dijelaskan secara spesifik seperti apa yang pemanfaatan IT yang seperti apa? Seperti membuat PowerPoint itu, terus membuat media Canva. Oh iya ya. Tujuan yang hendak dicapai dari pemanfaatan IT melalui pembuatan PowerPoint dan menggunakan Canva itu? Saya kira untuk memudahkan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran dan anak tersebut lebih senang dalam belajar di kelas itu. Ya. Kemudian, Ya. lalu ukuran keberhasilannya? Anak-anak jadi antusias Bu. Saya bisa membuat Canva sendiri, anak-anak juga bisa menggunakan IT dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Jadi anak-anak mampu menggunakan IT Iya. gitu kan. Nah, untuk penggunaan pemanfaatan IT dan penggunaan IT itu sendiri, daya dukung apa yang diperlukan oleh Pak Langsung untuk mencapai hal tersebut? Ya, ada daya dukungnya saya kira dari sarana prasarana, juga ada Infocus, terus Minimaker itu ada. Ya, itu yang dari daya dukung dari Santras ya Pak. Nah, untuk Pak Langsung sendiri tadi juga ini memanfaatkan IT dengan menggunakan PowerPoint gitu ya. Daya dukung apa yang Pak Langsung perlukan? Kalau saya sendiri, saya memerlukan dukungan dari rekan-rekan guru, terutama yang mampu di bidang IT Bu, Ya. seperti Pak Sohi, jenengan, Reni, dan Ya. Gandes, serta teman-teman yang lain. Iya. Karena mohon maaf saja, saya kalau IT itu memang belum sudah bisa, namun sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai bisa dengan cara mengikuti kegiatan Untuk pengembangannya kapan rencananya ini Pak? Saya sesuaikan dengan materi dan sekarang sudah semester akhir, guru-guru juga sibuk mempersiapkan SAT, jadi insya Allah semester depan sambil memanfaatkan waktu luang juga. Jadi waktunya bisa kondisional gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, dan yang pasti semester depan mulai Pak gitu ya. Ya. Sebelum saya akhiri percakapan ini Pak Langsung ya. Apa yang Pak Langsung rasakan setelah Saya merasa senang sekali saya mendapatkan pengetahuan baru, saya bisa mencari solusi atas permasalahan dan pertanyaan dari diri saya sendiri meskipun saya sempat deg-deg. Oh gitu. Karena tidak ini. Ya, mohon maaf Bu, tidak terbiasa. Ya Pak, pada pelaksanaan coaching ini diharapkan memang kuncinya Pak Langsung sebagai kunci gitu, mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi saya sebagai coach hanya membantu saja Pak Langsung. Jadi kedepannya harapan saya hal yang seperti ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita. Oh iya. Saya juga senang Pak Langsung sudah bisa menemukan
Semoga